Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di our podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin, yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngelis. Apa kabar semuanya? Mantap. Thank you. Udah. Oke, alright. Halo Sobat Galuh semua, apa kabar? Dan hari ini kembali lagi di FYP Podcast ya. Gue sedang ngobrol bersama salah satu dokter cantik ya. Yang ceritanya ya ketemunya sekedar dia nge-DM gue. Dia confess kalau dia sering jalan dengan beberapa pria pada saat itu. Gue nggak tahu sih secara gambling dan jelasnya tuh gimana ceritanya. Jadi sebelum jauh-jauh ke sana kita perkenalkan dulu ya. Halo, namanya siapa? Halo, namanya Irin. Oke, iya, namanya Irin. Yes. Irin. Dipanggilnya? Irin. Oh, Irin aja. Oke. Dikirain mau dipanggil sayang. Gak usah, udah banyak yang manggil sayang. Oh, udah berapa banyak orang? Banyak. Oh, banyak ya. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Jadi sekarang sibuk apa kalau boleh tahu deh? Lagi ngambil S2 Anti-Aging Medicine di salah satu perguruan tinggi. Sibuk ya kayaknya nih. Jadi dokter di salah satu company spa, men's health spa. Gue mau dong spa, boleh nggak collaboration? Berarti lo lagi sibuk spa? Enggak, bukan, maksudnya lo jadi dokter di sana? Ya, di company itu. Iya. Di mana sih kantor itunya? Kantor pusatnya ada di Kelapa Gading, tapi gue nggak bisa sebut brand ya. Jadi so far kesibukan gitu-gitu aja ya? Kerja aja, kuliah. Masih kuliah? Semester berapa sekarang? Ini S2. Itu spesialis tuh berapa tahun sih? Cuma 2 tahun, lalu 2 tahun seperti ISIP atau kita bilangnya praktek. Oh gitu, oke. Tapi so far ya dokter sibuk gak ya? Lo kerja berapa jam dalam seminggu? 1 minggu kalau kerja 20 jam maksimal. Oh wow, lama juga ya. Pasien banyak dong. All staff, karyawan, semua terapis, semua staff. Boleh dong kenalin satu. Boleh. Nanti kalau mampir boleh lah. Dapat voucher gak gue? Boleh. Diskon 25% mau. Kurang ajar gue ya. Bisa. Terapis banyak kok. Gak apa-apa kan, enak gitu. Kalau pegel-pegel, aduh pegel nih, ngubungin Irin. Halo, kamu di mana gitu. Pegel nih. Butuh dipijit. Iya kan? Semua tuh butuh pijit. Tergantung. Gimana? Tergantung. Apa yang dipijit? Sakit kepala, masa lu pijitnya kaki? Kan gak mungkin. Bener. Biasanya orang-orang kesana tuh apa? Pijit apa? Tergantung kebutuhan mereka. Plus bisa? Di sana nggak plus, cuma men's health spa. Oke. Bedanya apa? Beda. Kalau plus kan itu lo eksekusi di tempat, kalau itu nggak boleh eksekusi. Tapi kalau di luar boleh? We don't know. Serius gue nggak tahu kan, itu urusan mereka gitu kan. Iya sih benar. Tapi nggak, sebagai yang di sana nggak pernah ada kayak selentingan iya nih gini. Ada aja sih. Apa ada aja? Ada tapi nggak peduli juga ya. Gue cuma kerja dokter buat mereka aja. Berarti kan sebelum dieksekusi, maksud gue spy-nya ya, bukan eksekusi yang kemana-mana. Masih konsultasi sama lo dulu dong. Yes. Ya, jadi ya boleh nih, ntar gue rekomendasi nih ke tempat dia ya kan, dari sini ya. Siapa tahu ada sobat nganu yang pengen gitu. Oke, boleh. Boleh banget. Tapi lucu nih, pasti kan umur lu sekarang? 30-an lah ya. Oke, sekarang lagi jalan S2 dan ngambil kedokteran. Dokter tuh kuliahnya lama kan. Terus sebelum lu dokter tuh lo ngapain? Sebelum jadi dokter 1 tahun gue kerja jadi golfer ladies. Itu nemenin. Apa ini kedi gitu gak sih? Enggak kedi. Jadi kayak freelance tapi lo harus bisa main golf. Lo nemenin orang main golf. Oke, jadi pada saat itu lo nemenin orang main golf gitu ya? Yes. Lo berarti punya basic golf dong? Yes. Jadi lo gak ada rencana mau ngajarin gue? Boleh. Tapi sekarang jam gue udah pro, jadi lumayan mahal kak. Iya.
Ya bisa lah ya, bisa dibicarakan lah ya, kasih exposure. Bisa? Kurang ajar. Jadi waktu itu gimana ceritanya bisa ke sana? Lu emang dari kecil udah main golf? Apa emang bokap ngajarin atau gimana sih? Kebetulan bokap gue dulu hobi banget main golf. Jadi dari umur 14 tahun Oke. gue coba-coba main golf. Iya. Karena golf itu sekarang udah kayak jadi culture gitu ya di Jaksel ya. Oh ya? Ya karena gua ada siapa yang waktu itu yang bilang gitu. Kalau misalkan lo dari umur 20 sampai 30 lo kalau mau punya koneksi bagus tuh lo main motor. Oke. 30 sampai 40 main golf gitu. Nah, ya, that's right. Yeah, and that's why seperti itu kan. Seperti itu. Itu sekarang kepake sih. Bener kan? If you meet someone to entertain, daripada karena gue nggak minum dan gue nggak ngerokok, gue nggak bisa bawa mereka ke klub atau karaoke, gue bawa mereka golf. Ya. Tapi sekarang lo minum kan? No, Oh, lu tetap nggak minum? no. Kenapa emang? Air putih gue minum. Iya, I know. Alkohol aku nggak minum sama sekali. Ada alergi? Nggak. Memang nggak suka karena rasanya pahit. Dari dulu coba. Tapi Soju kali ya? Kasih soju. Manis kan? manis cuma tetap ada pahitnya. Oke, jadi nggak suka yang pahit ya? Soalnya hidup udah pahit say. Oh, iya. Tapi kalau yang agak gamis gitu suka nggak? Serius. Apa gue yang terlalu tua di sini? Ya oke. Berarti kamu nggak minum ya? Berarti kalau nggak Nggak. klub atau ke bar gitu lo ngapain? Pesen Poca green tea sumpah sampai hari ini gue tuh pesennya kalau nggak Poca green tea, orange juice, kalau nggak canberry juice kayaknya. Paling Iya. bener. Poca green tea tuh pakai Jameson enak banget cuy. Itu dia, gue kayaknya terlalu old jadi gue belum nyobain tuh Jameson kayak apa. Ya udahlah. Berarti ke sana ya hanya untuk fun ataupun yang kayak nonton Yes. live musik aja gitu ya. Fun lebih tetapnya. Fun ini dalam artian apa nih? Lo have fun dengan ambience di sana atau lo pulang ngebungkus kah atau dibungkus kah atau gimana nih? Ada yang Nah itu kesan-kesan dia. menarik ya? Belakangan gue lulus jadi dokter, gue nggak pernah bungkus orang, Tapi dibungkus. tapi gue dibungkus. Dan itu, Gimana ceritanya? ya gue dibungkus karena gue tahu gue pergi Sendiri. bakal ketemu siapa. Jadi gue dibungkus yang dengan orang itu juga. Oh berarti udah agreement ya dari even kayak ya udah misalkan gue sama lo besok minum yuk atau temenin gue Yes. minum gitu. Yes, Nanti di sana pulang kemana ya Iya. kan? Jadi ikut gue aja. laps bener. Ya gitu ya. Kurang lebih. Berarti kalau kayak gitu butuh ada yang namanya konsensual dong atau ada agreement. Nah Yes. untuk menuju ke sana lo biasanya kayak butuh cowok-cowok yang gimana sih tipe-tipenya gitu. Tipe-tipenya. Jujur dari hati gue yang paling dalam, gue suka cowok yang wangi, bersih, cakep pastilah, dan smart. Karena kalau cowok smart pasti lu ajak ngobrol apa aja dia itu kayak seksi aja buat gue. Ya bener sih. Gitu. Ya kadang ada beberapa cewek juga yang suka cowok pintar ya. Yes, Bisa bikin nyaman dalam obrolan. benar. Pandai berkomunikasi. Yes. Kalau capek gantian bangsat. Oh, iya. Bener gak? Bener kan? benar. Kalau nggak bisa Benar. komunikasi, nggak enak kan? Iya benar. Susah. Bener. Ya. Jadi kayak egois sendiri gitu kan. Iya. Ya berarti ya gitu ya. Tapi kalau cakep ya cakep kan relatif gitu loh. Nah Yes. kalau yang cakep versi lu tuh yang kayak gimana gitu loh. Versi gue, cakep gue, dia bisa berkontribusi banyak di hidup gue, itu menurut gue cakep sih. Kontribusi dalam hal apa dulu nih? Banyak. Contoh-contoh. Oke, berarti gue awalin kenapa gue bisa jadi dokter Iya. sebelumnya gue jadi golfer. Iya. Berarti ada awal mula kan. Yes, Iya. Tapi tadi gue juga sempat denger lu sempat jadi model juga ya. yes. Dulu ada majalah namanya S Boy, lalu ada lagi P. Iya. Nah, Berarti pernah jadi model majalah Yes, dewasa. sebentar, ya, sebentar nggak nyampe lama. Apa yang ngebuat lu untuk masuk ke sana? Saat itu gue benar-benar ngerantau dari daerah terus ke Jakarta, terus ketemu lingkungan yang teman-teman di kos gue itu rata-rata mereka seperti itu, dan mereka menawarkan, "Dek, kamu mau nggak?" kayak gitu. Sedangkan niatnya emang gue dari sana ke sini mau kerja dan gue mau kuliah gitu. Tapi pada saat itu belum kerja dan kuliah belum ada apa. Belum, baru lulus dan mau kerja freelance. Gue sempat berpikir daripada gue jadi golfer itu atau gue jadi apa gitu. Cuma pas ditawarin, oh ya kalau model kan cuma di foto doang, berarti no risk sama sekali, seperti kayak gitu. Ternyata Tapi kan ternyata makanya. berarti ada kesan-kesan dong atau pengalaman yang bikin lo kayak Kalau di SB ini gue nggak terlalu sih, tapi ketika di lingkungan yang baru majalah yang lebih besar itu, untungnya gue nggak terlalu banyak di sana karena sebelum itu gue udah get the good someone di golf. golf. Nah,
kita lihat dari sisi di mana lo ketemu someone ini, seorang ini. Berarti gimana sih caranya lo bisa kenal dan deket sama orang ini gitu loh? Zaman dulu mungkin saat itu gue nggak tahu FWB ya, karena belum ada bahasanya itu. Jadi mungkin first impression gue ketemu dia karena dia cari partner buat main golf. So gue main golf aja sama dia gitu. Terus berlanjut ya dia butuh temen dinner. Oke lah menurut gue. Apalagi gue bisa nemenin dia dinner dan business trip, lalu dia juga kasih gue something yang effort juga buat gue ya. Menurut gue kenapa enggak? Like money maksud lo? Betul. Iya. Masih inget gak berapa lo ambil pertama kali waktu itu? Pertama kali gue nemenin dia main golf, gue dikasih 22 juta. Itu dalam itu berarti bentar banget dong. Main golf paling berapa sih driving gitu? no driving. Oh berarti yang hole. Hole Iya. ya, hole. Iya. 9 hole itu bisa start dari jam 6 pagi, gue udah di sana jam 5. Selesai kalau dia mainnya oke, gue mainnya oke, jam 12, jam 10, jam 11, 12 tuh udah selesai. Tapi kalau nambah hole lagi sampai sore lah, karena 18 sama 9 doang kan. Ya. Ya tapi ya worth it lah ya, panas-panasan. Worth it sih, kan gue juga turun stick gue juga hand golf gitu-gitu. Iya sih. Hobi mahal. Lumayan banget anjing 22 juta kayak gitu. Yes. Sehari. Ya sekarang siapa yang nggak mau lu dapat partner buat main golf, lu bisa ikut main juga, terus lu ketemu dengan orang yang menurut lu menarik. Menurut gue itu udah bonus sih. Pada saat itu umur lu berapa? Saat itu umur gue 17 dan dia 36. Menarik ya. Benar-benar menarik karena ya 35, gap year-nya lumayan jauh. Yes. Lo pada saat itu pas ketika lo kerja lo nggak takut dia apa-apain gitu anjir. Ngomongin soal test drive atau icip-icip sama FWB, mending test drive mobil yang aman di Toyota deh. Apalagi sekarang udah ada keluaran terbaru, Avanza dan Veloz yang udah dilengkapi dengan fitur brake sampai warning yang canggih banget. Gak cuma hubungan yang perlu warning, tapi mobil juga. Biar pemiliknya tetap aman dan nyaman dalam berkendara. Gak cuma itu, ada fitur T-InTouch di handphone yang bisa ngasih tahu posisi mobil kamu. Jadi gak bakal kebingungan deh kalau misalnya sobat nganu habis nonton sama gebetan terus nyari mobil di parkiran. Cukup dengan sentuhan di HP langsung bisa terdeteksi loh. Canggih banget ya Avanza sama Veloz. Dan buat kamu yang udah test drive, dapetin kesempatan buat menangin mobil Avanza CVT dan free rear parking kamera on purchase. Kapan lagi tuh? Yuk buruan ke dealer Toyota terdekat. Mimin aja udah test drive. Kamu kapan? Pikiran gue karena di lapangan, lu takut apa bro? Gak lah. Iya kalau tiba-tiba selampe ada. Ya maybe kalau dia menurut gue menarik, kenapa enggak? Iya sih. Sengaja ya. Udahlah gue pasrah. Ya bisa. Jadi pada saat itu lu menikmati aja lah ya. You Dia main enjoy. golf, lalu dia ajak dinner. Terus dia Berarti dinner ini beda lagi nih. Beda lagi. Dan ketika dia menawarkan dinner, ya gue pikir ya nggak bakal you get nothing lah. Yang penting lu ngobrol aja, lu nemenin dia dinner juga, gue udah happy kok. Toh gue suka sama orangnya, kenapa enggak gitu. Iya. Ternyata nih dinner berapa lagi nih rate-nya nih? dinner dia nggak kasih gue apa-apa sih pas pulang, tapi dia treat gue baik. Dia suruh supirnya anterin gue sampai tempat tinggal gue. Dia nyuruh supirnya ngecek sebenarnya gue bener nggak gue ngekos di situ, kayak gitu aja sih. Iya. Dan gue tahu saat itu pasti dia udah married lah. Iya gitu. sih. Cuma pas drivernya ngomong laki lo mbak, mas, gitu. Iya. Baru banget divorce sama istrinya 2 tahun lalu. Iya, kesempatan Oh, ya? gue nih gitu. Dalam hati gue nggak apa-apa nggak jadi pacar, jadi sugar bapak. Nggak, saat itu nggak ada juga tulisan sugar daddy zaman dulu. Nggak ada. Boleh lah buat donatur hidup zaman dulu. Mungkin gue berpikirannya kayak gitu ya. Daripada gue harus jadi model kerja apa capek kan. Dan gue memang tujuan ke Jakarta gue mau kuliah gitu. Dan pas ada aja jalan ya gitu ya. Ya bersyukurnya itu. Iya, mungkin ini salah satu rezeki lo. Amin. Mungkin. Ya, lu udah berapa lama sama dia? Sekarang 11 tahun. Sama 11 tahun sampai lu jadi dokter, kuliah lu dibayarin juga sama dia? Pertemuan keempat dia nanya tujuan gue ke Jakarta apa. Oke. Lu gak jawab, aku pengen jadi istri kamu. Gak, itu basi banget. Itu basi banget. Gue gak ada kepikiran mau jadi istri, karena gue memang ke Jakarta kan mau kuliah gitu. Yep. Gue cuma pengen kuliah, gue bilang kayak gitu. Oh iya, nilai
dengan sombongnya dia tanya, lu pinter nggak mau kuliah? Dan gue pedenya gue pinter. Gue bilang. Dan itu obrolan semakin menarik di pertemuan keempat. Jadi gue pertama golf, lalu gue dinner, lalu gue makan siang sama dia. Keempat gue diajak ngopi di PP. Gue inget banget tuh. Plaza. Iya situ lah. PP Pacific Place. Oh, oke. Nah, Iya. ya. Terus. Dan di situ dia nanya, lu tujuan ke Jakarta ngapain sih? Ngapain lu kayak gini? Emang lu nggak capek kerja? Lulusan SMA nggak dapet apa? Gue bilang, honestly, aku mau kuliah. Gue bilang. And then, So, terus dia gimana? Langsung dia nanya, lu pinter nggak? Kalau lu pinter, lu kuliah. Kalau enggak, buang-buang duit. Terus gue bilang, gue pinter. Gue kerja karena gue buat kuliah. Terus dia bilang, duit dari gue kemarin, tuh bisa lu pakai kuliah kan? Terus gue bilang, oh ya. Tuh, tapi bukan kampus yang gue mau. Gue bilang. Dan dia tanya, lu benar mau kuliah? Dia bilang. Terus gue jawab, yes. Lu cari kampus yang menurut lu cocok. Lu pilih jurusan, lu pengen jadi apa? Gue bilang, gue mau jadi arsitek. Dia langsung, what the fuck, no, kata dia. Hah? Tapi lu bisa No, kata dia. basic gambar lu bisa emang ya? Gue suka. Suka gambar. Tapi kata dia no. Terus gue bilang, lu anak IPA kan? Yes. Kenapa lu jadi, emang kenapa? Gue bilang. Terus dia bilang, yang lain, because he is an architect. So dia nggak mau gue jadi arsitek. Ya nggak tahu kenapa, gue nggak nanya juga sih. Ya, gue kalau saat itu gue berpikir kalau lu emang mau nguliain gue pasti lu mengiyakan. Terus dia bilang, cari kampus lain. Besok lu cari kampus, driver gue jemput, lu cari. Lalu gue discuss sama teman-teman gue. Mereka bilang, lu mau jadi apa? Gue bilang, gue mau jadi kayak bokap gue aja deh. Oh, Gue mau bokap. jadi dokter. Bokap dokter. Yes. Oh, iya. Darah biru lah ya. Bokap spesialis juga. Bokap gue dari Australia. Oh lu blasteran berarti ya? Oh iya. Nyokap asli Bali berarti. Bali, Surabaya. Cindo-cindo gitu gak sih? Enggak sih. Oh, Bener. Japanese banget ya? Yes. Iya. Terus akhirnya udah milih tempat kuliah itu udah Gue tuh? besokannya gue bareng drivernya ke 3 university di Jakarta Barat. Lalu gue was thinking kakak-kakaan lah zaman itu di kosan ya ngomongnya. Terus dia bilang, kenapa lu gak ke UPH? Dan gue kayak, gak mungkin, itu mahal banget gitu. Gak mungkin lah gue udah masukin UPH sama dia. Kayak gak lah kak gitu. Try. And then gue ask drivernya, coba kita ke Karawaci, gue bilang. Dan drivernya ngomong sama dia dan dia langsung mengiyakan. Silakan antar dia ke sana. Dan gue sampai di sana, gue baca semua form dan apa-apa dan dia bilang, dan di Karawaci itu dia bilang, oke, lu ambil itu. Kalau lu tes lulus, I pay all. Iya. Waktu pada saat itu uang pangkal berapa tuh kalau betul? Kan 89 juta uang masuk. uang masuknya. Sebenarnya semester belum beda lagi kan? Oh, of course beda. Belum Iya. lagi yang lain-lain. Iya. Total berapa kalau untuk sekali masuk nih? Pada First saat masuk, itu ya? Pada saat itu mungkin 300 ya. Langsung hela nafas semua lu bangsat. Iya, ini kita pura-pura bego aja. Kita karena gue pengen tahu gitu kan. Karena biar Segitu. sekolah lagi gitu kan nggak murah, Nggak murah. nggak kaleng-kaleng gitu loh. Dan- Dan balik modalnya juga lama kan. Sangat lama. Kan kalau jadi dokter lu nggak cuma ngarepin duit sih. Buat gue kayak lu ngabdi sih. Iya. Waktu itu Karena seluruh hidup lu kan. berarti ya benar sih, satu ngabdi. Berarti di UPH tuh tempatnya si Kakol anjing. Yes, tapi Iya. jauh banget. Iya, lo hukum kedokteran ya UPH. Koas di mana koas? Dapetnya saat itu di Flores, Flores. di rumah sakit. Udah internship gimana? Lebih jauh lagi, Di mana? Kalimantan Barat. Waduh, lumayan. Tapi akhirnya I get recommendation, terus gue lalu dapet di Bali. Iya. Iya, seru. Terus kayak lu juga sempat punya pengalaman lu keluar negeri ya tadi ya? Iya, gue ikut dia karena dia harus work di Iya. sana. Dan lo gue ikut ke sana? Gue di-invite dia buat tinggal di sana. Siapa yang nggak mau tinggal di luar negeri? Iya. But ini lucunya sih, selama mungkin saat gue kecil umur saat itu kan gue baper-bapernya ya, dan gue Iya. selalu nanya kita tuh ya Apa? wajar lah, kita tuh sebenarnya apa sih? Cuma dia selalu bilang kita tuh temen, karena zaman dulu nggak ada tulisan FWB, karena cuma kalau banyak yang bilang temen tapi mesra atau apalah itu, tapi FWB itu lu ketemu dia di tahun 2000 berapa? 2010 2010. Sebenarnya baru ada FWB, konotasi FWB itu di 2012 kayaknya. Di filmnya Friends with Benefits itu lah. Terus tiba-tiba boom, meledak di mana-mana. Ya udah sampai sekarang gitu loh. Nah itu Ya, gue juga terus. belum tahu, karena mungkin circle gue cuma kuliah dan
circle gue cuma lingkungannya dia Berarti aja. lu sempet baper ya? Of course lah, nggak mungkin sih ada FWB-an yang segitu lamanya dan effortnya ke satu sama lain baik, lu nggak baper itu tuh bullshit banget sih. Iya. Terus lu pernah confess gak ke dia? Maksudnya kayak jujur? Waktu awal-awal banget gak jujur sih, kayak gue nanya-nanya dan dia udah nge-statement duluan. Oke. Jangan baper sama gue. Agreementnya gitu ya? Iya. Asal ada agreement lagi nih? Jangan pernah nanya gue di mana. Dan jangan pernah nanya gue sama siapa. Oke. Iya. Terus kalau misalkan lu sering overthinking gitu gak? Kan chatting jarang, nanya gak boleh. Di tahun pertama, kedua, ketiga, apalagi dia pay my school gitu, for sure gue baper lah. Tapi di tahun ke-4, ke-5 gue udah mulai mengikuti circle-nya. Ya udah gue bener-bener nggak pernah nanya di mana dan dia sama siapa. Gue juga nggak pernah nanya status kita gimana. Iya. Dan gue nggak pernah nanya hidup dia gimana juga. Iya. Tapi lu gak ada rencana kayak, ini kan lu udah hampir 12 tahun ya tadi lu bilang. Gak ada rencana gitu kayak nanya serius dan empat mata gitu, selesai kayak ya Pacaran ngobrol. maksudnya? Enggak, lebih dari pacaran, saya menikah gitu. Sejak sama dia gue nggak percaya adanya pernikahan. Oh. Tapi lu gak living together juga ya? Enggak. Jarang ketemu juga. Terus yang memenuhi hasrat tuh siapa? Ya kalau gue pengen ya gue Chat gue nanti ya? Enggak bercanda. gue chat dia. Gue chat dia. Oke, lu chat dia. Ya paling dia bilang oke, aku atur jadwal ketemu kita gitu. Anjing ya. Sebisa itu ya orang membatasi dan boundaries dan Yes, but gini, cowok itu kan nggak mungkin nggak kesana ke situ. Pastilah overthinking setahun 2 tahun gue. Karena apalagi dia kerja di sebuah perusahaan proyek BUMN besar dan ngentertainnya gila-gila. Karaoke, gimana? Spa plus. Loh bener, klub yang semuanya tuh ada cewek gitu. Dan mungkin dia FWB-annya banyak saat itu. Ya gue nggak tahu juga dan gue nggak pernah nanya juga karena kan sama dia nggak boleh nanya. Iya sih kan ya. Udah nge-set boundaries dari awal, ya harus menghargai itu dong. Yes. That consequences maksudnya. Yes, dan gue juga ya udahlah, gue dapat kuliah ini gitu. Iya. Menurut gue itu yang paling penting saat itu. Iya. Jadi kalau gue mau cari ya lucu-lucuan, mungkin gue bisa cuma sampai sekedar kenalan di klub tapi nggak pernah gue bungkus. Karena gue takut ntar kalau gue tiba-tiba supirnya pagi-pagi jemput nanya gue ada laki gitu kan, stres lagi gue. Iya sih, ya benar. Tapi sekarang bungkus-membungkus masih sering atau gimana? Enggak sih. Iya. Selama di luar negeri gimana? Bungkus-membungkus? Gue dapet temen yang bener-bener seneng banget bungkus-bungkus dan gue tahu ternyata onsnya mereka yang ONS ya maksud lo? Iya. ONS-nya mereka? Ada yang tertarik, ada yang enggak tuh memang ada kecirinya banget. Wow. Oh iya. Contohnya gimana? Contohnya kalau si cowok nggak suka dan itu di tempat cowoknya, si cowok akan bangun dan hurry up untuk melakukan satu kegiatan, dan ketika tuh cewek bangun dia akan ngomong, sorry gue buru-buru. Iya. Kalau si cewek kalau di tempat cowoknya dan cowoknya suka, biasanya cowoknya bangun lebih dulu ngeliatin ceweknya tidur, atau dia bikin breakfast atau nunggu ceweknya nih bangun lalu mereka have a conversation gitu. Iya. Tapi lu berarti lu punya pengalaman kayak gitu dong di luar sana? Pernah. Oh. Padahal gue di sana nyamperin dia tapi tetap aja. Iya, he know nggak? Ya tahu, dia tahu. Dan memperbolehkan atau nggak, kayak marah atau gimana? Atau lu ada ketakutan, anjing kuliah gue nggak dibayar lagi nih? Enggak sih. Dia bilang apapun yang lo lakuin lu ngomong aja sama gue. Kalau lu ngomong gue nggak marah. Oh, ada kayaknya keterbukaan lah ya. Awalnya dulu gue melakukan keterbukaan itu, tapi lama-lama gue kasihan karena dia nggak pernah ngelakuin itu ke gue. Sejak kayaknya sih sejak gue lulus jadi dokter dan gue juga belajar makin dewasa, dia kayak nge-treat gue lebih better. Terus dia juga kalau dia memang harus entertain atau pergi ke suatu tempat yang memang ada dia harus bungkus cewek, dia lebih baik telepon gue nyuruh gue untuk datang. Iya. Gitu. Jadi karena dia melakukan itu, jadi gue udah nggak bungkus-bungkus lagi deh. Tapi ada rencana gak? Aduh, rencana ya. Ya pengen sih. Cuma gue lihat dianya lagi sih. Karena hubungan gue sama dia memang dia bilang nggak pacaran kan. Lalu juga dia bilang kita
partner. Ya apapun gue doakan semoga terbaik buat lo. Yes, Dan thank semoga you. yang penting bahagia sih lo. Iya benar. Jalankan hidup tuh ya bahagia. Yes, benar. Ya. Ada terakhir ya, ada pesan-kesan atau untuk para sobat Nganu atau pesan dulu ya pesan. Ntar habis Pesan. itu, ya. Pesannya, if the FWB itu make it you enjoy, nggak memberatkan hidup lu satu sama lain, kenapa enggak dan kenapa harus ganti-ganti? Iya, duit aja. Duit aja karena menurut gue FWB. Iya, karena Duit. Lakukan. karena menurut gue kalau lu punya temen FWB yang satu frekuensi dan lu punya goals yang sama terus tiap tahun lu harus punya goals sih. Atau kalau lu mau be a good FWB sama dia, lu harus punya pencapaian kayak mungkin usaha bareng, mungkin lu punya project bareng dia atau apapun itu yang saling menguntungkan tanpa no hard feeling. Menurut gue duit aja, lakuin aja. Bosan pasti ya. Dengan orangnya gue enggak, tapi dengan keadaan gue bosan. Pasti lah stuck dalam satu keadaan. Dengan orangnya enggak sih. Iya pasti bosan. Ya wajar lah ya, manusia gitu Yes, ya. Cuman, tapi kan ya balik lagi yang gue balik bilang lagi. tadi, yang lo harus ngeset goals gitu. Yes. Karena lo percaya ketika goals itu tercapai ya gue bakal sama dia. betul. Gitu. Ada kesan tadi pesan udah ya, kesan ngobrol sama gue. Lu Kesannya gue senang ketemu kalian semua, Oh, bisa iya. share. Semoga ya rezeki gue lebih banyak, Amin. kalian juga sama. Amin. Siapa tahu Nepa Iya. suksesnya bisa ada yang nguliahin. Amin. Tanpa lu harus capek dengan toxic relationship. Ya. Itu gue kan sama sekali nggak merasakan toxic sama dia. Oke deh, terima kasih Erin Thank you. sudah mampir ke sini. Iya, sudah. Nanti oke gue mau terakhir ya, terima kasih semua untuk sobat Nganu yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram OverTVB dan kirim cerita ke @OFVB Podcast. Jangan lupa follow Instagram lo di mana? Ya r.ayu.sjfr. Ya tuh nanti kliniknya boleh sekalian aja. Sementara ini belum ada klinik, cuma on the way progress. Iya, Mungkin iya. akan ada di daerah Tangerang Selatan. Cuma Grand opening undang-undang gue ya. Oh pasti kita Kalau butuh aku media. undang semua di sini. Aku undang kalian, tenang saja. Tenang pasti. Oke deh, Ya. thank you ya. Nanti Oke. kalau yang kepo-kepo sama orangnya lo boleh cek aja Instagramnya. Yes. Oke, akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara dan juga Erin pamit. And Yes. see you. See Bye bye. you.